Halo, kembali lagi bersama saya Rahmat Ariwibowo dari Departemen Fisiologi FK KMK UGM. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai faktor kelelahan pada aktivitas fisik dengan durasi yang panjang, namun intensitasnya relatif lebih rendah. Pada jenis aktivitas yang seperti ini, durasi panjang, intensitasnya relatif rendah, serabut otot yang banyak digunakan adalah serabut otot tipe 1. Nah, serabut otot tipe 1 ini merupakan serabut otot yang memiliki banyak mitokondria, sehingga penggunaan energinya akan banyak memanfaatkan penghasilan ATP dari metabolisme aerob. Seperti kita tahu bahwa metabolisme aerob bisa menggunakan sumber energi yang berasal dari karbohidrat maupun lemak. Dari karbohidrat misalnya dari muscle glycogen ataupun liver glycogen. Kemudian dari lemak bisa dari free fatty acid maupun triacyl glycerol yang tersimpan di jaringan-jaringan adiposit. Nah, namun seperti sudah kita tahu, sudah dibahas di kuliah maupun di tutorial bahwa kapasitas penyimpanan karbohidrat kita, yaitu kapasitas penyimpanan glikogen kita sangat terbatas. Misalnya di otot, kita hanya bisa menyimpan sekitar 400 gram glikogen otot atau sekitar 1.600 kalori. Sedangkan di liver, kita hanya bisa menyimpan sekitar 100 gram liver glikogen atau sekitar 400 kalori, dan di darah kita hanya bisa menyimpan sekitar 32 gram glukosa darah. Nah, itu setara dengan 12 kalori. Nah, jika kita totalkan sumber karbohidrat kita atau penyimpanan karbohidrat kita hanya bisa memberikan suplai energi sekitar 2000 kalori. Bandingkan dengan kapasitas penyimpanan lemak kita. Misalnya pada sama-sama tadi orang dengan berat badan 60 kg, jika tadi orang tersebut bisa menyimpan karbohidrat sebanyak 2000, sekitar 2000 kalori, nah orang tersebut juga normalnya akan memiliki lemak sekitar 12 kilo atau 1/5 dari tubuhnya. Nah, 12 kilo lemak tadi itu bisa menghasilkan sekitar 110.000 kalori. Nah, sangat berlipat bukan? Nah, kapan kita banyak menggunakan karbohidrat, kapan kita banyak menggunakan lemak, itu tergantung dari kemampuan karbohidrat sparing kita. Jika kita terlatih, maka mitokondria kita akan bisa banyak memanfaatkan lemak, sehingga karbohidrat kita bisa banyak tersimpan. Namun jika kita tidak terlatih, maka tubuh kita akan lebih banyak menggunakan karbohidrat dibandingkan lemak, sehingga akan lebih cepat terjadi deplesi glikogen. Jika glikogen lebih cepat terdeplesi, maka otomatis penghasilan ATP kita juga akan turun menjadi sangat rendah. Sehingga tadi jika tidak ada ATP, maka tidak bisa kontraksi, terjadilah kelelahan. Jadi tadi misal agar kita tidak mudah kelelahan, berarti kita tingkatkan kemampuan karbohidrat sparing kita dengan lebih banyak berlatih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan dengan karbohidrat loading. Jadi misalnya nanti kita sebelum ikut maraton, bisa minum atau makan yang banyak karbohidratnya sebelum melakukan maraton tersebut. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa selama melakukan maraton, seperti kita tahu jika tadi glikogen sudah habis, maka kita juga akan menggunakan, tubuh kita akan menggunakan cadangan karbohidrat yang terakhir, yaitu di glukosa darah, untuk diubah menjadi ATP. Nah, jika glukosa darah ini tadi digunakan untuk penghasilan energi, maka akan terjadi penurunan glukosa darah, akan terjadi hipoglikemia. Nah, padahal otak kita sangat tergantung pada glukosa darah ini. Jika terjadi hipoglikemia, otomatis juga akan terjadi kelelahan yang diakibatkan dari sistem syaraf pusat. Nah, oleh karena itu, selain dua tadi, kita juga bisa menggunakan cara yang ketiga untuk meminimalisir deplesi glikogen ini dengan cara selama melakukan maraton bisa minum minuman yang mengandung glukosa. Nah, kemudian penyebab
kelelahan pada aktivitas fisik durasi panjang yang kedua adalah penurunan kadar kalsium dalam otot. Nah, seperti kita tahu, ketika kita kontraksi, kemudian relaksasi, kalsium dimasukkan, kemudian dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan. Nah, suatu saat, jika itu terjadi terus-menerus dalam waktu yang lama, kalsium tadi bisa leakage keluar dari otot, dan nanti akan diambil oleh mitokondria. Jika makin lama semakin banyak yang leakage, maka otot akan kekurangan kalsium. Nah, jika tidak ada kalsium, maka seperti kita tahu, tidak bisa terjadi kontraksi maupun relaksasi. Nah, itulah yang faktor kedua yang menyebabkan kelelahan pada aktivitas fisik, durasi panjang, intensitas rendah. Kemudian, faktor penyebab kelelahan pada aktivitas fisik, durasi panjang, intensitas rendah yang ketiga adalah suhu tubuh. Seperti kita tahu bahwa aktivitas fisik yang durasinya panjang tentu akan menaikkan suhu tubuh kita. Nah, seperti sudah kita pelajari pada saat kuliah mengenai adaptasi respon akut terhadap aktivitas fisik, bahwa seharusnya ketika kita melakukan aktivitas fisik, maka cardiac output akan banyak didistribusikan ke arah otot yang sedang berkontraksi. Sedangkan ke kulit akan tidak ditingkatkan, namun tidak terlalu banyak untuk menjaga suhu tubuh. Nah, jika suhu tubuh tadi naik, maka untuk menjaga homeostasis, kita perlu menurunkan suhu tubuh. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara melakukan vasodilatasi lebih banyak ke arah kulit tadi, sehingga distribusi cardiac output akan lebih banyak ke kulit. Dengan begitu, distribusi yang ke arah otot yang sedang berkontraksi tadi akan berkurang. Tentu itu akan mengurangi performa dan mengurangi kerja otot. Belum lagi jika kita akhirnya, karena tadi banyak vasodilatasi, banyak berkeringat, akhirnya kita bisa mengalami dehidrasi jika kita tidak cukup minum. Nah, jika terjadi dehidrasi, maka volume plasma akan turun, maka nanti cardiac output juga akan turun, dan darah yang ke otot pun juga akan turun. Sehingga akan mengurangi kerja otot yang akhirnya menimbulkan kelelahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga hidrasi pada saat melakukan aktivitas fisik dengan durasi yang panjang seperti ini. Baik, itu saja terkait faktor-faktor penyebab kelelahan yang paling banyak ditemui pada saat aktivitas fisik durasi panjang dan intensitasnya rendah. Demikian dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya.